mengorbankan Bang. Kejadian Tapi 1 ayat 10. dijanjikan untuk mendapat anak dan lahirlah Ishak. Begitu. Kejadian. Sebentar. Agar- Kejadian 21 nomor 10 Ini- itu tentang masalah warisan. Terus anak Ismail itu karena perintah Sarah. Warisan apa? Perintah Sarah kepada Coba Anda baca Abraham. lah. Sebentar bang. Ini orang iya, ini dari iya. tadi nyelip-nyelip terus. Kejadian 21:10 itu tentang masa warisan, bukan masa penyembelihan. Coba Anda baca deh, ya. Anda baca di kitab Anda itu, di kitab Kejadian 25 nomor 12. Ini firman Tuhan Anda loh, Kejadian. Apa yang dikatakan di sana? Coba Anda baca 25:12. Jangan ke yang 21:10. Itu masalah warisan. 25:12 apa dikatakan di situ? Coba pelototin kencang yang baca kencang, yang kencang gitu loh. Dan Lu nggak Abraham sambil minum berkata, arak aku kan? mau Baca bersumpah, kitab tapi lu. Abraham berunding dengan Abimelek. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham. Bukan anak setan. Anak Abraham di situ. Tuhan lu yang ngomong di situ di kitab lu. Gimana sih? Inilah Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan oleh Hagar. Itu firman Tuhan lu. Lah, kamu mengada-ngada. Kalau lu Kejadian 25 nomor 12 lu baca di situ. 25:12 coba lu baca. Lu ngada-ngada lu bilang, kalau gitu kitab lu ini bohong dong. Teman-teman yang ada di sini, arti dia mengatakan kitab ini palsu, mengada-ngada. Baca. Coba Kejadian 25 nomor 12. Lu mengatakan kitab ini ngada-ngada nih. Bullshit. Tapi gimana Pak? Gile lu. Dikepret sama orang Kristen sedunia lu. Silakan. Kamu Lu baca. mengada-ngada. Kejadian 25 nomor 12. Baca. Mau baca Bang Budi itu mau baca Bang Katolik. Nggak bukan mengada. Coba Kejadian 25 nomber 12. Gue bacain apa lu yang baca? Lu bisa baca nggak? Jangan sampai kayak kata lu katanya umat. Nah, Anak coba Abraham. baca. Ini Nah. keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar. Ismail anak Abraham. Lah iya, terus anak siapa? Emang anak setan emangnya Ismail? Lah iya, tapi Ismail tidak ada dalam. Oh, Abraham jadi Abraham lu samain dengan setan gitu. Dengar gua. Yang dijanjikan Allah Coba itu kecil banget sih suaranya. Iya. Makanya kalau lu bernarasi di sini, kalau kitab lu cuma comot-comot doang, nggak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu, nggak pernah baca Maleaki, nggak pernah baca Makabe, dia Tobit. takut suara Mendingan keras Anda tuh kali, mendingan dengerin dia orang takut. lagi ngobrol ya. Begitu ya takut bro ada ya. bosnya dengar kali. Saran bro. Biar lu tuh jangan dipermalukan di depan orang-orang Muslim. Jadi seperti- Kenapa? Jadi begini Bang, lanjut. Abraham itu mempunyai anak dua anak, makanya Iya. aku bilang Ismail dan Dan Ishak. Ishak. Tetapi masalah yang akan menjadi korban itu adalah Ishak, bukan Gimana? Ismail. Tadi Di kan mana sudah perjanjian Tuhan untuk mengorbankan anak yang kedua? Coba saya pengen tanya, anak yang kedua dari Ibrahim mana? Mana yang lebih duluan, Ismail atau Ishak? Ismail. Ismail Ismail pernah gak menjadi anak tunggal? Sebentar bang, pernah gak jadi anak tunggal? Gue tanya dulu nih bang nih, Ismail pernah gak jadi anak tunggalnya Ibrahim? Sebentar, jangan bang mulu. Sebentar, lu ini nama gue lagi ngobrol, gak usah lu tegur gue lagi. Ibrahim pernah gak menjadi anak tunggalnya Abraham? Ingat, anak tunggal Abraham dikatakan kitab lu. Ibrahim pernah gak menjadi anak tunggalnya Abraham? Dan Ishak pernah gak menjadi anak tunggalnya Abraham? Ingat Abraham nih. Coba cerna pakai pikiran Anda dengar omongan saya. Pernah gak Ibrahim menjadikan Ismail anak tunggal dan Ishak menjadi anak tunggalnya Ibrahim? Coba, saya pakai tahu. Ayo main set sama kita, main logika, yuk main akal gitu. Ayo. Ayat sama saya. Saya singkat bang, ngomongnya bang, nggak terlalu belit-belit. Jadi begini Bang, aku baca ya Bang. Ya, aku baca. Silakan. Ya, aku baca. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman, Allah yang berfirman ini Bang. Ia Di kitab berfirman. apa bang? Di kitab apa itu bang? Kejadian 22 Bang, ayat 1 sampai 2. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya. Ia ini Allah yang berfirman kepada Abraham.
Abraham lalu sahutnya, "Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi." Nah, jadi seperti yang aku katakan tadi, Bentar, bentar. Jangan dipotong, jangan Bentar. dipotong, jangan ya, dipotong. jangan dulu. Jadi anak yang dikasihi itu adalah Ishak, sebab Tuhan sudah berjanji yang mana Abraham dan Sarah itu akan mendapat keturunan. Oke. Tetapi karena sudah lanjut usia, muncul keraguan-raguan di dalam hati Sarah, sehingga Oke. dia menyuruh kepada Abraham kawin dengan Ismail, kawin dengan Hagar, Oke. dan Biar mendapat nggak panjang anak lebar, biar nggak Ismail. lupa, saya singkat aja bang ya, singkat nih bang. Masih ada Sebenarnya lagi, yang Bang. salah, sebentar bang, saya Ambillah singkat aja nih bang. anakmu yang tunggal itu yang Iya, engkau itu yang saya kasihi, mau bahas. Saya mau bahas yakni itu. Ishak bang Ya, ini. ya. Ya. Sekarang saya mau nanya sama Anda. Ini yang salah Tuhan Anda yang ngomong. Tuhan Anda nggak tahu arti tunggal atau anak second kali ya. Tunggal itu, ini Abraham bang yang suruh bang. Kali Tuhannya yang nggak tahu ini mana anak tunggal, mana anak yang kedua. Di Dijelaskan sini di ada sini, kata Bang. Ibrahim sebentar bang. Ini dikatakan ini namanya Ibrahim bang, Abraham bang. Abraham anak itu kenapa waktu itu disebut tunggal apa anak ada tunggal? second? Anak tunggal bang, tunggalnya yang kita bahas bang. Artinya Tuhan Anda yang salah itu. Nggak tahu arti masalah apa tunggal ono skale. Maksudnya Kalau anak sekali Bang, sampai begini, Bang. gitu. Bang, Loh, begini. kok begini sih? Kalau dengar dulu Bang. Kalau dikatakan ambillah anakmu satu-satunya yang sulung, jelas Ismail. Tetapi ini Gimana? dikatakan anakmu yang tunggal. Kenapa terus? Allah tidak berbicara ambillah anakmu yang sulung, yang tua? Hmm, Tetapi Allah mengatakan anakmu yang tunggal, hmm, yang engkau terus? kasihi. Nah, hmm. ya namanya Ishak. Aku boleh nggak ngasih tahu? Jangan dulu Secara masuk Islam. dulu. Diam dulu. Makanya tadi aku sudah katakan Allah menjanjikan anak kepada Abraham dan Sarah. Nah, tetapi karena di usia tua muncul keraguan-raguan di hati Sarah, sehingga dia menyuruh Abraham suaminya itu untuk kawin dengan Hagar dan mereka mendapat anak. Nah, jadi artinya begini, Bang. Artinya begini. Anak Ismail itu ada karena adanya keraguan-raguan dari Sarah, dan Abraham mengindahkan keraguan-raguan itu sehingga dia kawin. Abraham tidak yakin atau Sarah tidak yakin dengan janji Tuhan, sehingga Abraham mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sarah. Begitu. Nah, Udah selesai. dengar dulu. Buktinya, buktinya begitu, Bu. Saya Dia boleh kawin. kasih tahu kan kamu udah ngasih Enggak, jelasin, gini. saya ngasih tahu ya. Bukti bahwa ini Ismail bukan Ishak, boleh? Ya, silakan. Satu, tak kala Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari api, lalu dia hijrah ke Irak, ke Syam. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku. Ini secara Al-Qur'an ya. Jadi nanti kita lihat yang mana sih sebenarnya yang lebih. Bu Madam, jangan langsung sambung di Al-Quran. Selesaikan dulu yang dibahas di Alkitab. Oke, gini aja, Di Bible. Gini. Ya kan ini ngomong. kita nyari. Kejadian Siapa tadi 22. yang nggak bilang nggak boleh di Al-Qur'an? Lah, dengar dulu. Coba baca Kejadian 22 ayat 9. Aduh, kamu diam dulu dah. Kamu ngomong aja. Aku mau ngomong kok kau suruh aku diam. Diam Lalu dulu kamu. Aku sampailah dengar mereka dulu ke ngomong. tempat yang telah Allah katakan Satu, kepadanya. tak kala Dan di Ibrahim sana alaihissalam Abraham mendirikan diselamatkan mesbah, Allah Subhanahu wa dan dia taala menyusun dari kayu-kayu api, itu, dan lalu dia ia mengikat hijrah Ishak. dari Irak ke Syam. Mengikat Ishak, bukan Dan Ismail. Ibrahim berkata, Ishak, sesungguhnya Ishak. aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Itu di dalam As-Saffat 99. Lalu dia memohon kepada Robnya agar diberi seorang anak. Ya Tuhanku, aku baca bahasa Indonesianya aja ya.
Anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri siapa ini? Turunkan dulu hotnya dulu. Aduh, Ya di mute dulu. Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Turunkan Kenapa aja sih Madu orang ini? Muhammad, turunkan Madu. Turunkan aja. Oh, bisa Isi di Wan mute. Abi ini loh. Ayo, Nah, anak yang disebut dalam ayat itu adalah anak yang lahir dari ibunda Hajar, yaitu Ismail. Kala itu, istri pertama Ibrahim itu adalah Bunda Sarah, belum dikarunia anak. Maka muncullah rasa cemburu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dari anaknya, atau Ismail radhiyallahu anhu, dari istri pertamanya. Lalu mereka ditempatkan di suatu tempat di Mekah. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ibrahim agar menyembelih anak semata wayangnya, yaitu Ismail alaihissalam. Dan ujian itu terlaksana di Mekah. Adapun Ishak alaihissalam merupakan kabar gembira setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira dengan kelahiran Ismail alaihissalam. Sebagaimana yang ditunjukkan ayat-ayat yang menyebut mimpi dan awal kurban, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi contoh Ismail sebagai kurban agung. Setelah itu muncullah berita gembira tentang kelahiran Ishak alaihissalam. Kehidupan Ibrahim alaihissalam dipenuhi rangkaian ujian, kebanyakan berkaitan dengan kehidupan Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Buah lembah tanpa ada tanaman, ia menyerahkan urusan keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Ibrahim sendiri tinggal di Syam, jauh dari Hajar dan anaknya. Dalam waktu-waktu tertentu ia menjenguknya, lalu ujian itu meningkat dengan mimpi penyembelihan buah hatinya yang tak lain adalah Ismail. Yang ketiga, ada perbedaan situasi dan kondisi. Ketika Ibrahim mendapatkan kabar gembira kelahiran kedua putranya, Ismail dan Ishak. Kabar gembira kelahiran Ismail ketika ia hijrah dari Irak. Waktu itu ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi anak. Sedangkan berita gembira kelahiran Ishak yaitu ketika kedatangan malaikat yang menemui kaum Lut. Sewaktu itu Ismail beserta ibunya Hajar jauh dari rumah. Di rumah Ibrahim itu hanya ada Sarah yang terkaget-kaget akan punya anak. Padahal ia tua dan mandul bersama seorang kakek-kakek yang tua. Tidak ada permintaan dari keduanya untuk punya anak. Ujian yang untuk menyembelih anak yang diminta dan yang dikangeninya yaitu Ismail merupakan ujian yang sangat berat bagi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita tahu ya bahwa gini ya, berita gembira kelahiran Ismail ini digunakan sebentar ya. Waktu Ishak itu lahir, sebentar. Tak kala Allah melalui malaikat membawa kabar gembira tentang kelahiran Ishak, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya bernama Yakub. Kejauhan. Maksudnya, Terlalu. kejauh. Maksudnya bahwa Ishak akan lahir, akan nikah, dan akan punya putra bernama Yakub. Apakah masuk akal jika setelah senang atas kehidupan Ishak lalu ayahnya menyembelihnya? Jika benar terjadi, bapaknya Ibrahim menjadikan sebagainya Yakub. Dengar sini saya ngomong ya. Dengar dulu baru bantah. Kejadian 21. Sudah Ayat dibaca 9. kitab mode sebelum kau lahir. Dan Sarah melihat anak Hagar. Gini Bang Salib. Dengar dulu. Saya mau dengar bertanya dulu. Bang Salib. Kamu kan Anak pertama dari Abraham itu siapa? Ismail. Ismail ya. Udah. Oke, dikunci. Kita kasih
Nah, dulu dia. ketika Ismail anak pertama berarti dikategorikan anak tunggal atau anak satu-satunya. Sepakat sini, tidak? gua ngomong. Kalau Loh, Ismail, sepakat kalau- dulu. Dengar dulu. Kalau di Alkitab, masa dia bilang Loh, enggak, ketika kita membahas anak pertama, kita harus membahas pengertian tunggal. dengar dulu saya ngomong ya. Loh. Satu kali. Loh, Kenapa disebut Ishak itu Loh. anak tunggal? enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Anak satu-satunya itu disebut anak apa? Anak tunggal. Anak tunggal. Ismail anak pertama atau anak kedua? Anak pertama. Anak pertama. Dikategorikan anak satu-satunya atau tidak? Kalau enggak lah, kan udah ada Pada Tidak, saat itu Bapak. sebelum Ishak lahir, Ismail itu disebut anak satu-satunya atau tidak? Iya, kalau di saat Ishak belum lahir ya anak satu Jawab dulu. Iya, anak tunggal. Anak tunggal. Iya, Nah, terus? benar kamu bilang. Jadi, apakah pernyataan ini bisa dibenarkan? Dan- Di dalam Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi yaitu Ishak. Benar atau tidak ini sekarang? Benar, dengar saya kok. Loh, Dengar. sekarang dengar saya tanya, Ismail anak pertama atau tidak? Anak pertama. Kamu ini cuma anak pertama. Loh, Dengar saya. jawab dulu kok muter-muter. Enggak, gini, benar. Gini, Bang. Sebentar ya, Bang. Dengar saya. Kalau seandainya Anda menyatakan bahwasanya pada saat itu ada Ishak sudah lahir dan Ismail sudah ada, Ismail itu anak tunggal ya, anak pertama, lalu Ishak sudah ada. Lalu Tuhan Anda berfirman untuk menyerahkan anak tunggal. Arti yang salah itu Tuhan Anda bicara. Iya itu Bang Budi, itu dia. Makanya dengar. Tuhan Anda yang salah. Kalau gitu makanya kita pandai ini bener apa enggak ini firman Tuhan. Kayaknya yang nulisnya ini ngaco gitu loh. Sebelum Kejadian 22. Begini, Bang. Coba bilang gini sama Anwar Chen ganti itu jangan tunggal, anak second gitu loh. Dengar dulu. Begini, Karena anak Bang. tunggal itu pas anak yang pertama gitu loh. Kalian kalau Saya mau tanya Udah sama nggak bisa Pak dipatahin. anak yang disebut anak tunggal Gak bisa itu apa? bang, mau pakai bahasa mana lagi? Anak tunggal itu pasti yang pertama bang. Kalau ada dua, arti Anak Tuhan kamu yang satu-satunya, salah, bukannya Abraham, bukannya Ishak, bukan Ismail. Arti Tuhan yang salah ngomong. ngaco betul ini orang. Anak pertama itu anak Tuhan yang sulung. ngaco gitu. Loh, sekarang gini Anak bang, pertama itu itu anak anak sulung, tunggal. kan? Sekarang Iya, Ini anak tetapi tunggal, Allah Bang. berfirman Sekarang saya bukan tanya, anak definisi sulung. tunggal apa Bang? sekarang anak tunggal siapa bang? Anak tunggal siapa? Mereka udah mau tahu kebenaran. Enggak, tapi mereka sebelum menutupi Ishak dengan lahir, Sekarang Ishak- Abraham itu punya Ismail anak itu tunggal apa? apa anak second? Dengar Bang, saya akan mau Orang katakan ini lagi, sebenarnya Bang. orang ini nggak mau menerima itu Ismail karena menurut Padahal mereka kalimatnya jelas bahwa ya. Hajar itu Aneh makanya bukan kadang-kadang. dengar sini gua bukan ngomong. dari Enggak, bukan jawab dari dulu Salib, pertama. Salib, jawab dulu, jawab Baik, dulu aku Salib. jelaskan Gini, lagi. Gini, bentar dulu Salib, bentar. Ya, Ismail dan Ishak Yang itu salah anak pertama ngomong. siapa? Nah lo Jangan dibalik lagi kan. baca ayat aja, nggak usah pakai logika. Iya, kamu jawab yang- dulu. Iya, logika kamu Anak itu pertama bisa itu dibantah. Ismail. Ismail Anak ya. pertama Ismail. Nah, ketika Anak pertama Ishak Ismail. belum ada, anak tunggal itu siapa? Kalau Ishak belum ada ya Ismail dikatakan tunggal, tetapi proses benar. dengar dulu Bang. Peristiwa proses Allah menguji Abraham, Ishak sudah ada. Ishak Arti Tuhan lahir. yang salah ngomong. Dengar dulu, Ishak lahir, Ismail sudah berumur 14 tahun. Begitu Bang. Iya, betul. Ya, betul. Saya ikutin omongan Anda. Artinya Tuhan Anda yang salah ngomong karena Ibrahim bukan punya anak tunggal, anak second. Dengar. Ya. Kenapa? Dengar. Kenapa Ishak itu? Dengar dulu Bang. Kenapa Ishak dikatakan anak yang dikasihinya? Ishak Anda anak lebih yang parah lagi dikasihinya oleh bernarasi Abraham. seperti itu artinya bukannya Abraham yang salah. Sekarang Tuhan yang Anda salahi. Dengar Gila dulu nggak? makanya. Dan cara Kacau Anda nih, kacau benar. Kalau Anda punya punya argumen seperti ini, artinya Allah yang ada di kitab Kejadian ini ngaco. kalian bicara. Bang Stephen gini Bang Stephen. Parah, Bang Stephen, parah lu. Kalian ngomong. Sebentar ini Mau aku nanya nih, Bang mendapatkan Bang sebentar aku Stephen, mendapatkan Ismail dan Ishak itu siapa anak pertama? Anak Ya udah pertama tadi, Bang. Ismail sudah Ismail. Ismail ya. Nah, Iya. ketika Ishak belum lahir, anak satu-satunya siapa? Ismail. Ismail. Tetapi anak dengar dulu, satu-satunya disebut anak apa?
Pemahaman apaan? Tetapi proses pengujian Allah terhadap Abraham, Ishak sudah lahir. Deh, di sini dipahami, Bang. Anak tunggal yaitu Ishak. Benar tidak anak tunggalnya Ishak? Iya, dikatakan situ anak tunggal Ishak. Ini ada Bukan ayat. Ismail, Sekarang saya Ishak. tanya, Raja. ketika Ishak belum lahir, anak satu-satunya siapa? Woi, Hasan, dengar gua. Anak Hasan. satu-satunya Ada Ismail, ayatnya, tapi Hasan. Allah berfirman kepada Abraham, itu Ishak Nah, sudah sekarang ada. saya tanya, firmannya Tunggal itu yang apa sih, salah atau Ya anak bang, jangan tunggalnya yang muter-muter salah? bang. Ini Kategori pelajaran anak yang SD. salah. Astagfirullahaladzim. Tunggal itu apa sih bang? Tunggal. Ini tunggal bukan anak sulung, Bang. Kalau Iya, dikatakan itu apa? ambillah, Apa? kalau di Bang, di sini dikatakan, Sebentar. Kalian ngomong, berikan Sebentar. dengar dulu. Diam, aku mau Di sini kasih- aku mau di kasih- sini aku mau dikatakan, di sini dikatakan ambillah anakmu yang tunggal, bukan anakmu yang sulung, Bang. Oke, Anak sekarang yang saya tunggal. tanya gini Bang ya. Sebentar, Anak sebentar. sebelum Ishak lahir, anak satu-satunya anak satu-satunya Abraham siapa? Sebentar, ini aku mau ngasih tahu bahwa Ishak itu 14 tahun lebih muda dari Ismail. Udah pak, udah bu, udah tahu. Dengar. Jawab saya dulu. ngomong. Itu Abraham itu lahirin Ishak itu umur 100 tahun menurut kitab dia. Saya tahu bu, udah apa gitu. Iya, ketika Dengar, ketika Abraham gua sudah ngomong. tua Di itu. dalam kitab dia. Dengar dulu, dengar. Dengar. Botol. Ketika Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, Ismail dan Hagar sudah diusir, Bu. Sudah nggak Sebentar, ada. sebentar. Sudah diusir. Salah satu keajaiban dari Ishak adalah ketika dia dilahirkan dari seorang ibu yang umurnya 90 tahun dan umur Ibrahim sudah mencapai 100 tahun. Itu di Kejadian 21 ayat 5. 21. Selain itu ini Ibrahim 10 jauh-jauh tahun di sedikit. atas Sarah. Itu di Kejadian 17. Ishak 14 tahun lebih muda dari Ismail. Ismail lahir ketika Ibrahim berusia 86 tahun di Kejadian 16. Di dalam Alkitab Injil yaitu Kejadian 22 ayat 6 dikatakan bahwa Ibrahim memikul kayu bakar ke tubuh Ishak dan berjalan menaiki gunung. Apakah benar anak yang memikul itu Ishak? Anak yang bisa dan kuat memikul kayu bakar sambil menaiki gunung haruslah berumur di atas 10 tahun atau sekitar 13-14 tahun. Dari paragraf kedua kita tahu bahwa anak yang berumur di atas 14 tahun itu adalah Ismail. Gini aja Bang, berapa? Ada anak-anak yang baru lahir itu bang bisa, anak yang baru lahir itu bisa ngangkut kayu bang. Di dalam Bible mulu itu masih juga kau Dengar botol. Bang Stephen gini ya Bang Stephen ya. Gini Bang Stephen, dari tadi Woi, si botol. salib ini hanya Gak usah membawa botol-botol bro. Kejadian 22. tahu yang Lu kan bohong, bingung kan? tahu nggak Firman berfungsi Gak usah cuma botol-botol tahu bro. nggak tahu. Ini benar ini. Dengar. Yang botol itu sebenarnya kitab Anda yang menyalahi Tuhan Anda salah ngomong. Seharusnya Gini bukan ya, anak gini, tunggal, Bang Stephen, anak Bang Stephen, second. gini. Botol. Bang Stephen, Artinya dari Anda tadi udah memuji saya Tuhan Anda ingin loh. menyatakan Wah, Kejadian jangan 22 ayat 2. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah, kita harus pahami dulu, ketika Ishak belum Jangan lahir, mau yang kamu menjelaskan nyatakan saya, bahwasanya bukan Ishak kamu. itu adalah anak kedua dari Kamu nggak Abraham, mengenali Alkitab maka kalian. ketika Ishak belum lahir, anak satu-satunya itu siapa? Ismail. Ismail. Nah, dengan definisi satu-satunya itu dengan kalimat anak satu-satunya berarti Ismail adalah anak Enggak. Nah, itu. Sekarang boleh saya menjelaskan Bapak Hasan Udin Gampleng, boleh nggak? Udah kau diam aja, kau mabuk kau kurasa. Takut. Diam aja, Nah, kau sekarang kasih gini, dulu ya gini. kejadian-kejadian. Di sini Takut, firmannya betul. yang salah atau tulisannya yang salah? Jawab dulu. Dengar. Kejadian Tuhan yang salah bro, bang. Tuhan yang salah, Tuhannya bangsa. Nggak Tuhannya dibaca ngaco. ayatnya. Tuhannya lagi nenggak ini nenggak. Kenapa Udah takut tahu saya Ishak membacakan itu ayat? 14 tahun lebih muda. Air Jadi bunga menurut karang. kau, Apa? dia ngapain? Kenapa Ngawur kalian takut saya kayaknya. membacakan ayat? Ngawur Iya bacain kau, ayat, baca takut apa ayat sih? aja, Lu otak dari masih tadi bebal. sekarang gini, lu jelasin nama gue tentang arti tunggal, lalu lu baca ayat silakan. Gue dengerin, lu ngomong Kenapa kalian apa kek? takut? Enggak, lu jelasin tunggal, lalu lu baca ayat yang lu jelasin, silakan. Dengar gua. Kenapa Ishak disebut anak tunggal? Karena di dalam Aduh, masa Kejadian benci orang ini, anak ini mabuk loh. Ngapain lu dengan orang kayak gini? Campakkan aja dia. Kejadian Mabuk 21 dia ayat ini. Kejadian 21 ayat 9.
Dan Mabuk dia ini. kejadian 21, kejadian Mabuk 21 kau bab, ya. kejadian 21 dibaca. Kejadian Makanya 22 ayat 2, coba kau baca itu. Allah mengatakan kepada Ibrahim untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Kata tunggal di sini tentu merujuk ke anaknya yang pertama. Jumlah dengar. anak Ibrahim saat itu 1. Belum lahir tuh si Ishak. Mengerti kah ada? Memang display aja kurang Yang otak. Kau 19 baca ayat dulu. 19 21 19. Kejadian 21 Ibu ayat Ishak 9. sudah ada, Ibu. Ishak sudah ada. Dia 14 tahun lebih muda dari Ismail, Pak. Ini kan ada saya bacakan Iya. kitabnya. Nggak mau Di dengar, dalam Madam ini. kejadian Makanya ya, ini dia dalam takut. kejadian kalian karena Kristen saya bacakan kitab kalian. Di Dia dalam makanya diam, botol. Gua mau jelasin. di dalam kau yang diam botol, kau bolon kau. kamu Dalam nggak kitab baca dari ayat kejadian pertamanya, 22 kamu ayat langsung 2, lompat ke Allah 4 mengatakan kepada Botol Ibrahim emang. untuk mengorbankan 219 apa sih anaknya maksud yang lu di sini tunggal. ayatnya apa sih? Kata Ah, tunggal baca, di coba, situ tolong. adalah Tolong baca. merujuk ke Enggak gue nanya sama lu apa yang lu mau ambil kesimpulan di sini Ibrahim saat ayat itu adalah 219. 1. Boleh dikatakan Coba. Ishak belum lahir. Coba pengen tahu 219 apa yang lu mau tanggepin di sini. Gue pengen tahu aja dari lu. Tahu. Enggak, sebentar dulu. Takut dia tahu dah, dia udah baca Jika tuh ayat dikorbankan Ishak, berarti saat itu umur Abraham 113 dong. Dia takut itu. Bener itu omongannya bunda tuh bener. Dengar. Dan Sarah Bayangkan melihat ada anak seorang Hagar, orang tua yang Mesir umurnya telah melahirkan bagi 113 Abraham, tahun sedang naik gunung mengolok-olok sendiri dan dia bersama berkata anak kepada kecil Abraham, lalu membuat mezbah "Usirlah membelah wanita kayu." pelayan itu dan Kejadian anaknya, karena 26 anak-anak sampai wanita 11 pelayan jika itu yang tidak akan dikorbankan menjadi anak pelayan." dari keturunan berarti umur Ibrahim lebih tua lagi. Ngawur lu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, biarlah hal Mabuk itu kau tidak ya. itu tidak menjadi jahat di matamu ketika Abraham mengusir Sarah dan Hagar dan Ismail. Namun Allah berfirman kepada Abraham, biarlah hal itu tidak. Dan mentang-mentang diusir Hagar jadinya Ismail bukan anaknya Abraham gitu. Dengar dulu makanya. Jangan Sangkain. Ini loh, dengan teman-teman di bawah madam, perkawinan dari istri yang sah itu adalah Ishak, anak tunggal. Ya ampun sayang, coba bayangkan kalau kau jadi anaknya Hagar waktu itu. Mau kau dibilang seperti itu? Coba. Madam. Coba bilang ini, madam, perkawinan dari istri yang sah itu adalah Ishak. Kalian itu nggak boleh menghakimin seperti itu. Namun Ya, Allah berfirman Tuhan itu kepada nggak akan Abraham, mengizinkan sesuatu yang tidak ada. Itu mulut kalau ular tidak berbisa diizinkan banget. tidak akan lahir ini. Dengar dulu, madam. Namun Allah berfirman kepada Abraham, biarlah hal itu tidak menjadi jahat di matamu, berkenan dengan anak muda itu dan berkenan dengan wanita pelayan itu. Semua yang Sarah katakan kepadamu, dengarkanlah keluhannya, karena yang akan disebut keturunan bagimu adalah dari Ishak. Makanya kenapa yang Nggak ada, dikatakan, itu cuman kau doktrin aja kau. Ini kan sudah dibacakan di dalam kitabmu sendiri. Kalau Coba memang baca dia ayat itu, kalau memang dia 21 itu ayat 12. itu adalah Nabi Ishak, berarti umur berapa sih Abraham? Sedangkan Ishak itu lebih muda 14 tahun dari Ismail. Kau kali-kalikan sendiri aja. Kau ini percaya mau kau bilang Ishak itu urusanmu, tetapi di dalam kitab kamu ini sudah tertulis dan sudah ada tanda-tandanya. Ishak ini lebih muda 14 tahun daripada Ismail. Jadi menurut kamu dia yang naik gunung itu umur 13 tahun dia sebelum kan orang kalau naik gunung mikul pohon kayu itu minimal anak kecil itu umur 10 tahun atau 13 tahun. Coba ini dibaca aja, sudah saya bacakan loh ini. Saya sudah bilang Kejadian 22 ya ayat 6 sampai 11. Jika yang dikorbankan anak dari ketura berarti umur Ibrahim lebih tua lagi. Kamu ini mau dengar penjelasan saya tentang Bro, di 219 sampai 12 yang lu bilang, ini kitab lu tuh udah ngaco. Tadi dikatakan Tuhan lu bilang tunggal, terus sekarang diusir. Sekarang gue nanya, pada saat si Hagar diusir, apakah Ismail itu bukan anaknya Ibrahim? Hah? Ayo, gue nanya, coba baca di kitab Kejadian 17, 18, coba 16 juga dibaca. Siapakah Ismail itu yang menyebarkan menjadi raja-raja? Anaknya siapa itu? Cuma di sini dikatakan cuma anak Hagar aja merupakan keturunan dari Ibrahim. Ismail sebagai siapa?
Namun Coba baca anak di dari kitab wanita, 16 Kejadian 16 17 8 enggak gini namun anak dari 16 17 18 lu baca. Di situ siapa Ismail? Artinya di sini kitab lu ini bukan tulisan dari bukan firman Tuhan. Karena kitab ini rancu. Iya. Dikatakan tadi. Sekali lagi Ya, ini gue kasih gue udah nyimpulin ya, gue kasih tahu sama lu ya. Di sini dijelaskan kitab lu tadi pertama menyatakan anak tunggal Abraham, ternyata anak tunggal Abraham itu sebenarnya Ismail, tapi ditulisnya Ishak. Artinya Tuhan ngaco itu. Kedua, di sini dikatakan ya di kitab yang Anda ini 21 nomor 12. Dengerin dulu gue ngomong. Gue nyimpulin ini. 21:12 dikatakan anak Ismail, anak Ishak itu adalah keturunan Abraham. Ismail itu anak keturunan siapa kalau gitu? Dan siapa yang menurunkan raja-raja yang besar itu yang diberkati oleh Tuhan Anda? Di kitab Kejadian pasal 18. Coba baca dulu deh. Ayo. Nah, ketiga Ini gini Tuhan nih, sekarang sebenarnya saya yang mau ngaco tanya ini lagi Tuhan kepada Salib. lo. Salib, Yang ngaco ini Tuhan lo, apa penulisnya nih? Salib, Mikir aku deh mau lo. nanya. Nah, di Mikir deh kejadian lo situ. teman-teman, kejadian 17:24, Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Nah, di 17:25 dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Nah, gini sekali lagi ya. Nih, ketika kita menyatakan bahwasannya pernyataan tentang Ismail dan Ishak, kita harus nanya dulu, Ismail dan Ishak ini yang pertama lahir siapa? Ayo jawab dulu. Kembali lagi ke Enggak, jawab aja dulu, Bang. Yang Kembali pertama lagi. lahir itu siapa? kamu kebanyakan itu apa? Jawab aja, susah kali loh. Kamu terlalu banyak itu. Udah tahu. Bang Stephen jawab dulu, Bang Stephen. Ishak dan Ismail dan Ishak yang pertama lahir siapa? Berarti ayat-ayat Yang lahir pertama itu Ismail. Oke ya. Kita lihat Oke. apa yang difirmankan oleh Allah. Di Keluaran 13 ayat 12, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kamu punya beranak pertama kali, bukan yang kedua kali, Bang. Nah, yang dijanjikan pahami. ke Sarah, bukan ke Bang, berarti begini Bang, berarti Ishak Sarah yang pertama lahir. Sarah itu melahirkan pertama juga Bang. Kan ada dua Oke, sekarang perempuan saya di tanya. sini. Yang Jadi begini, pertama Bang, begini. lahir itu Ismail atau Ishak? Ismail. Baik, Ismail. aku jelaskan lagi. Sebelum Oke, aku jelaskan Ishak lagi. ini ya, ini pahami. Aku jelaskan Sebelum dulu, ya. Ishak lahir, pada saat itu Ismail disebut anak satu-satunya atau anak kedua? Ya kalau Ishak belum ada ya anak satu-satunya Ismail. Nah, oke. Kata anak satu-satunya disebut anak tunggal atau bukan? Ya anak tunggal karena Ishak belum ada. Tapi Allah Nah, berfirman ketika setelah Ishak ada. Tunggu bentar. Ketika Ishak belum lahir, anak satu-satunya ini disebut anak tunggal atau bukan? Ketika Ishak belum lahir anak tunggal. Nah, yang salah di sini di dalam Kejadian 22 ayat 2, di situ anak tunggal yaitu Ishak, firmannya yang salah atau penulisannya yang salah? Enggak ada yang salah situ, Bang. Oh, enggak ada yang Oke. salah. Dengar, Bang, aku jelaskan. Bang, sebentar bang. Aku jelaskan Di sini ini. firman Tuhan ini ke Ibrahim apa ke Sarai? Enggak, Dede, Sebentar, Bu, sebentar. sebentar. Menurut Firman kalau- Tuhan, sebentar. Kejadian 22 ini sebenarnya firman Tuhan kepada Abraham kepada Sarai. Kepada Abraham. Coba baca dulu. Di Kepada sini dikatakan, Abraham. sebentar gue baca ini ya. Abraham, setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya. Kepada Abraham memiliki anak tunggal siapa? Pikir dong di situ. Sedangkan ini adalah anaknya Abraham. Bukan anak Sarai ataupun Hagar. Sebentar, Bentar, Bu, ya. bentar. Ini yang diminta, ini adalah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarai ataupun Hagar. betul. Itu satu. Ini Dengar. adalah pembicaraan antara Tuhan dengan Abraham. Anda jangan berkelit-kelit. Sebentar, Bu. Dengar. Jangan Anda berkelit-kelit, Di sini perintah itu adalah kepada Abraham ya, Bro. Tolong ya, Bro. Di sini nggak ada perintah untuk kepada Sarai ataupun pada Hagar. Kalau ada ayat yang menyatakan sembelilah anaknya Sarai, sekarang gue dibaptis, Bro. Nggak, Ishak itu dikitankan 8 hari sesudah ia lahir dan Ibrahim waktu itu berumur 100 tahun.
Ismail dihitankan pada waktu berumur 13 tahun, sedangkan Abraham baru berumur 99 tahun. Dengan demikian, Ismail lebih tua 14 tahun daripada Ishak. Jadi kalian sudah paham waktu kejadian itu dia umur berapa? Dan apakah Ishak sudah lahir? Tuh, dengerin tuh ya. Jadi intinya dari omongan gue tadi, kalau seandainya di sini firman Tuhan memerintahkan, "Hai Sarai, sembelilah anak tunggalmu," baru gue masuk baptis besoknya gue. Gue mau dibaptis. Kalau ada kalimat firmannya seperti itu. Tetapi ini anak Abraham yang tunggal. Ini bukan ngomong sama Sarai, bro. Lu jangan dipelintir-pelintir, Tuhan. Lu yang salah di sini. Iya. Abraham bukan punya anak tunggal. Sekarang gini ya, benar. gue pastikan Benar. menurut gue nih. Kalau Sebab ada yang diuji kata-kata itu di kan kitab Abraham, lo yang Bang. menyatakan anak tunggal Sarai untuk disembeli, gue dibaptis besok. Botol ngegas. Jangan ngegas. Yang botol itu lu, soalnya ini kata tunggal di sini, bro. Kalau tunggal kepada Sarai, iya. Kalau firman Tuhan kepada Sarai, oke, gue dibaptis besok. Terjadi firmannya itu kepada Abraham. Abraham punya anak berapa waktu itu? Setelah menjawab. Artinya Tuhan itu Dengar, Bang. ngaco. Tuhan menyatakan Dengar, Tuhan Bang. anak itu tunggal, ternyata dan kedua. Oke, Artinya Tuhan oke, itu oke. agak belet gitu loh. Oke. Baik, aku jelaskan lagi, Bang ya. Aku jelaskan lagi. Apa? Jelasin Aku apa ini ayat ya? Jangan nambah-nambahin ya. Kita bagi konteks ya. Enggak. Kita tidak konteks ya. nambahin. Enggak. Ingat ya, Tidak akan Wahyu 22 nambah-nambahin. nomor 18 19 kalau lu Dengar nambah-nambahin, dulu, Bang. lu akan Aku tahu berikan itu, malapetaka aku tahu. lu. Aku Ya udah, tahu. silakan. Jadi, ya, kenapa dikatakan anak tunggal, Bang? Kenapa dikatakan anak tunggal di situ? Karena ini Ismail ini termasuk anak juga, tapi dia cuma perintah dari Sarah kepada Abraham untuk kawin dengan Hagar. Tetapi Ishak, dengar dulu. Tetapi ini Ishak ini janji dari Tuhan yang mana akan datang, akan lahir dari Sarah. Nah, karena keraguan-raguannya Sarah, dia suruh Abraham kawin sama Hagar. Oke, Begitu. gini, Bang Stephen. Jadi gini. Ismail Tunggu, ini, Bang Stephen. Ya, Gini. ya. Ini ya, bentar ya. Ketika kita mengangkat di dalam Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, bawalah anakmu. Anakmu yang disebut di sini bukan anak Sarah atau anak Hagar. Benar atau tidak? Sepakat dulu. iya benar, anak Nah, Abraham. sekarang saya tanya, Ismail itu anak Abraham atau tidak? Anak Abraham. Nah, Singkat anak saja. satunya sebelum Ishak lahir, Ismail ini disebut anak satu-satunya atau bukan? Anak satu-satunya. Nah, Tetapi ketika proses kita menyebut pengujian, anak dengar dulu, Bang. satu-satunya, berarti Ismail adalah anak tunggal bukan? Bagaimana, Bang? Ketika Aku kamu jadi komplain menyatakan bahwasanya Ismail adalah anak satu-satunya sebelum Ishak lahir, maka anak satu-satunya disebut anak tunggal atau bukan? Tunggu dulu, aku sudah dikomplain istri ini. Ribut. Sorry. Jadi- Jadi pelan-pelan ya. Jadi nggak mau dengar itu. Mereka udah tahu tapi mereka pura-pura bodoh aja. Loh, kok pura-pura bodoh? Pura-pura bodoh, kamu yang pura-pura bodoh, nggak tahu tunggal kok dibilangnya gimana sih? Bacakan ya. Ini aku bacakan Kamu lagi kan ya. dibilang Kalian tunggal, bisa itu dengar. kitab kamu tuh. Sebentar, teman-teman. Kamu yang pura-pura bodoh, bro. Tengok ini ya, Aduh, ada yang aneh kacau, nggak? bener. Ya, sebentar. Jarak umur antara Ismail dan Ishak itu di 14 tahun, ya, di Kejadian 16 dan Kejadian 21:5. Tahu, Bu, Masalahnya tahu. adalah dalam Kejadian 21 ayat 8, ketika Ishak disapi, kira-kira umurnya itu baru 2 tahun. Berarti Ismail waktu itu umurnya 16 tahun. Nah, mengapa di Kejadian 21 ayat 14 Ismail seorang anak umur 16 tahun digendong di bahu Hagar ketika diusir Abraham? Apa nggak aneh nih? Masa umur 16 tahun digendong di bahunya Hagar? Itu di Kejadian 21:14. Makanya orang ini bingung karena memang keanehan yang tertulis di dalam ayat ini memang aneh. Gitu loh.
Kok ketawa? Coba Kok ketawa baca, sih? Pak. Bang Stephen gini loh Bang Stephen, gini. Ini Kan di aku sini dikomplain. disebut dalam kejadian Aku sudah 22 ditegur. ayat 2. Paham Aku ya? sudah ditegur. Aku sudah ditegur istri soalnya ini. Sedikit lagi aku mau turun ini sini. Ya nggak Iya, apa-apa iya, karena iya. Bang Stefan ini baik dan nggak apa-apa kita Iya, gini Bang berdiskusi Stephen, aja, gini Bang. Bang Stephen, gini. Ini closing dari saya Bang Stephen. Coba pahami kalimatnya ya. Di dalam kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, bawalah anakmu. Nah, anakmu ini ditujukan pastinya kepada Abraham. Sepakat tidak? Iya. Nah, apakah anakmu ini juga ditujukan kepada Sarah atau Hagar? Atau ditujukan kepada hanya anakmu, kepada Abraham atau kepada istrinya? Kepada anakmu. Baca seterusnya supaya Iya, paham. anakmu di sini kepada Abraham atau kepada Kepada istrinya? Abraham. Ya, kepada Abraham ya. Allah, ya, Allah Ah, berfirman oke. kepada Abraham. Oke, Allah kepada berfirman Abraham. kepada Abraham. Nah, Ya. sekarang saya tanya, Ismail ini anak Abraham atau tidak? Anak Abraham, tapi dia sudah Oke. diusir, Bang. Dia sudah diusir. Iya, oke. iya. Oke. Nah, ketika itu pula maka disambung anak tunggalmu yang kau kasihi. Nah, anak tunggal di sini pasti kita harus pahami dulu. Ketika Ismail dan Ishak, yang mana lebih dulu yang pertama lahir? Ya, Anak pertama. Ismail. Iya, Ismail ya. Ketika Ishak belum lahir, maka Ismail disebut anak satu-satunya. Sepakat? Ketika Ishak belum lahir, ya anak satu-satunya Ismail. Nah, anak satu-satunya ini dikategorikan anak tunggal atau bukan? Ya kalau cuma Ismail ya dia sendiri tunggal. Anak tunggal ya, bukan Iya. ditujukan kepada Sarah Jangan-jangan atau ini ayat Hagar. tambahan. Itu dulu kita sepakati. Tambahan manusia ini. Kalau Ishak belum lahir, kalau Ishak belum Iya, ada. ayatnya ini kan tadi kan anakmu. Nah, dia Anakmu kalau di kayak sini gitu kan bingung deh. Dia bingung. Coba Iya. ini ya kita bilang ya. Perlu kita pahami ya latar Aku tidak belakang bingung, suatu Bu. kisah. Sebentar Pak, ini saya baca, Bapak dengar. Suatu kisah yang dicatat, Ismail berusia 14 tahun ketika Abraham berusia 100 tahun ya. 100 dikurang 86. Ishak sebagaimana halnya anak-anak Yahudi disapi saat berusia 24 bulan atau 2 tahun. Disapi atau gamal. Berarti dia sudah mulai mencerna makanan bayi, tidak lagi menyusu pada ibunya. Ishak itu berusia 2 tahun, Pak. Berarti Ismail waktu itu sudah berusia 16 tahun. Nah, menurut Bapak umur 2 tahun ini naik gunung sambil mengangkat kayu. Umur 2 tahun, Pak. Umur 2 tahun apa 16 tahun, Pak? Yang naik ke gunung sebelum jadi sembelih, dia kan ngangkat kayu. Umur 2 tahun ini bisa ngangkat kayu atau umur 16 tahun? Karena umur Ishak waktu itu masih 2 tahun dan Ismail ini umur 16 tahun. Itu semua ada di dalam kejadian Bapak, kejadian ini. Coba bandingkan aja Pak, kejadian 21:14 sampai 16 bandingkan dengan kejadian 16:16 dan kejadian 21:5. Silahkan Bapak pikir sendiri. Udah dah, aku mau tidur. Udah teman-teman. Begitu aja. Assalamualaikum, saya turun ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Stefan. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Bunda. Aneh Itu dia Bang makanya Budi. orang-orang Jadi ini. dia gini Bang Iya, Budi. betul. Kan seharusnya kan mereka kan harus pahami dulu kalimat tunggal ini apa definisinya kan gitu. Iya, betul. Yang kita lucunya lagi, pernikahan Hagar dengan Ibrahim itu adalah persetujuan dari Tuhan. Malah dikatakan oleh Tuhan, Tuhannya dia di Kejadian 16 ya, Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai habis, saya suruh baca dia di situ. Di situ Tuhan tuh merestui pernikahan mereka. Bukan direstui oleh keputusan Sarai. Tuhan loh yang restuin. Sampai punya anak keturunan banyak. Kadang-kadang mereka ini menunjukkan bahwa yang salah itu Tuhannya, karena Tuhannya salah ngomong, anak tunggal. Iya. Kan kacau ini. Ada banyak ayat-ayat yang kayak gini, sebenarnya labakan dia kalau kita keluarin ayat-ayat yang aneh-aneh dari Tuhannya. Tuhannya menyesal lah. Tuhan bisa Enggak, menyesal. kan udah jelas ya Bang Budi ya. Padahal kan di sini disebut di tadi apa namanya? Di dalam Kejadian 25 ayat 12. Inilah keturunan Ismail anak Abraham. Berarti kan anak Abraham. Betul sekali, anak Abraham.
Terus di Kejadian 16 pasal 16 itu ya, Kejadian pasal 16 itu jelas dari 1 sampai ke berapa, ke 16 juga dijelaskan bahwa Tuhannya itu merestui pernikahan mereka, memiliki anak yang namanya Ismail, dan Ismail itu nama pemberian dari Tuhan melalui malaikat loh. Kacau kan orang ini. Makanya mereka itu benci banget sama Islam ini gitu loh. Makanya ayatnya orang Yahudi diacak-acak. Iya. Gitu loh Bang. Parah ini. Orang Yahudi, kitab orang Yahudi juga Pak sama dengan kita. Tuhannya sama Sama di tidak? mana Bang? Samanya di mana? Tuhannya sama nggak? Tuhannya sama enggak? Sama. Orang Yahudi percaya nggak Yesus itu disalib? Percaya. Ada gak Yesus itu menyatakan bahwasannya dia itu disembah oleh Musa? Bagaimana Bang? Bagaimana? Ada Gini, nggak gini, menyatakan bahwa Yesus itu sebelum dia datang pernah disembah oleh Musa? Ada gak Musa menyembah Yesus? Di ayat Iya. berapa, di tulisan mana? Di mana ajaran bahwa Musa mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang menjadi manusia atau kepada Yesus? Ada gak? Kalau memang Tuhan itu ada sebelum ada Abraham. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia, dia adalah Allah itu sendiri. Oke, gini. Nih Bang Stephen. Nih saya kasih contoh. Yang disembah oleh Enggak, gini Bang Stephen, saya Orang beri contoh ya. nabi-nabi Saya beri contoh sebelumnya. Bang Stephen. Nih, di dalam sebuah kehidupan Yahudi, ketika orang Yahudi diadakan adanya dua bangunan, yaitu gereja dan masjid. Orang Yahudi masuk mana? Bentar Bang. Bentar, dia akan masuk ke masjid. Aku nggak tahu. Masuk ke masjid. Oke, masuk ke masjid, Bang. Saya jawab itu udah. Gini, Bang ya. Kalau Anda menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah dari awal, ya, begitu kan maunya Anda kan? Enggak, Tetapi di Yesus itu Israel ada Yesus itu Yahudi, ya, enggak, Kristen. sebentar Bang, sebentar. Ya, Ada Anda Kristen meyakini Yahudi di sana. Yesus itu turun ke dunia ini sebagai Tuhan dari awal gitu. Begitu maksudnya Anda. Iya. Dari awal. Serius ini. Iya. Ingat Iya, teman-teman dari ya. lahir. Teman-teman ingat teman-teman ya. Pantek ini mulutnya dia. Pastikan Yesus dari awal adalah Tuhan. Coba bukain nama saya di kitab 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Coba baca. Anda menyatakan Yesus dari awal adalah Tuhan. Baca 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Siapa Anda di situ? Tolong dibaca. Maksudnya awal apa maksudnya? Awal Anda kan tadi kok awal lah. awal mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda kan menyatakan Yesus itu adalah Tuhan sebelum ada Abraham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Iya. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu dari awal adalah Tuhan. Iya. Allah dan turun ke muka bumi tadi kan Anda Iya. berkatakan sebagai Tuhan. Maka Karena saya dia bilang adalah pantek mulut awal Anda. dan akhir. Dia adalah awal dan Iya. akhir. Alfa Pantek mulut Omega. Anda yang menyatakan itu, oke? Iya. Pantek Iya. ya, artinya Anda Iya. pastikan itu ya. Anda Iya. bacakan 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Baca. Yohanes Pasal 1 nomor 7. tunggu. Saya baca bantah Anda itu bukan dari Al-Quran, pakai Bible Anda sendiri. Anda biar sadar gitu loh. Saya sarankan jangan, Pak. Jangan mau disuruh-suruh. Bahaya itu baca itu. Ngeri. Oncom. Akan terguncang keimanan Anda. Yakin saya, Pak. 2 Yohanes berapa? 1 2 nomor Yohanes 7. 1 nomor 7. Jangan, Pak. Tolong. Baca yang 9-nya aja atau 10. Jangan yang itu, Pak. Oh iya. Yang 6 7-nya lompatin aja, Pak. Kalau bisa dilompati aja, Pak. Jangan dibaca yang itu. Tolong. Oncom. Ya, dengar aku baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya benar, Bang. Anda Penyesat-penyesat mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dari awal. Iya, dan aku bukan penyesat. Gitu. Aku tidak mengakuinya. Aku Kalau dalam mengakuinya. Islam, Yesus itu sebagai manusia, iya, dengar ya Bang ya. Dalam Islam, Yesus itu turun ke muka bumi ini sebagai manusia. Sebagaimana dikatakan di kitab Anda bahwasannya telah pada saat ini anak manusia telah duduk di samping sebelah kanan Bapa.
Oke, itu sesuai perkataan Yesus. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus di kitab Yohanes pasal 14:19, apa yang aku katakan, kalau engkau mencintai aku, maka engkau harus mengikuti segala perintahku. Kata Yesus seperti itu. Ternyata Al-Quran menyatakan bahwa Yesus itu adalah manusia, anaknya Maria. Dan dikatakan di 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, dikatakan kalau ada yang menyatakan kalau Yesus itu lahir sebagai Tuhan, maka dia adalah penyesat. Tetapi Yesus yang benar adalah menyatakan dia adalah manusia. Itu yang dikatakan di kitab 2 Yohanes 1 nomor 7. Jadi Anda menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Ini jawabannya. Yesus sebagai manusia. Sesuai perkataan Yesus di Kisah Para Rasul menyatakan dia anak manusia, bukan anak Herodes ataupun bukan anaknya para imam, apalagi anak Tuhan. Oke? Di kitab Lukas juga dikatakan bahwa dia itu anak manusia, bukan anak imam. Yang menyatakan Yesus anak Allah itu adalah di kitab Markus 5 nomor 9, di kitab Lukas ada yang menyatakan bahwa dia anak Allah. Siapa yang menyatakan itu? Pemfitnah daripada Yesus. Iblis yang pertama ngomongnya, menguji Yesus di padang gurun, di atas bait yang tertinggi, bumbungan tertinggi, di atas gunung. Lalu para imam-imam yang fitnah dia untuk disalibkan. Anda penerusnya. Sedangkan Yesus sebagai manusia yang menyatakan adalah kutitipkan damai sejahtera. Kepada siapa? Kepada as-salama yusallimu islaman, kepada Islam. Islam menyatakan Yesus 100% manusia, 0% sebagai Tuhan. Jadi saya kurangi Bang Budi, saya kurangi sedikit. Oh iya, siap Bang. Saya mute. Bukan nambah ya, mengurangi. Jadi ini Bang Stephen ini bagus ya. Walaupun memang dalam keimanan Bang Stephen, karena kita telanjur begitu keimanan kita, maka kita akan mempertahankan bermati-matian walau apapun yang disampaikan. Tetapi Allah sudah mengatakan itu, sumum bukmun umnyun fahum yarji'un. Jadi kalau mereka itu sudah tertutup, mau diapakan? Karena Islam itu agama dakwah. Ya, jadi kalau Islam itu la ikraha fiddin. Namun gini Bang Stephen, untuk membenarkan perkataan Abang Da saya mau tanya sama Anda. Kita mengetahui antikristus itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia. Karena kalau Kristen mengatakan dia itu anak Allah, apalagi Bang Stephen mengatakan dia itu Allah itu sendiri. Jadi saya tanya Bang Stephen, mengenal Yesus itu sebagai Tuhan atau manusia, yang mana antikristus? Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan ya, benar ya? Begini Bang. Yohanes 17 ayat 3 kan sudah dikatakan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bukan mengenal aku ya, tetapi dia bilang nama Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan, apakah kalian sudah mengenal Yesus Kristus supaya memperoleh hidup yang kekal? Baik. Izin saya jawab Bang ya. Ketika kamu membaca 1 Yohanes 4 nomor 2 dan 3, maka mengenal antikristus itu bila mengatakan Yesus itu adalah Allah atau Tuhan. Ya, itu antikristus. Sementara untuk kita menguji orang yang penuh yang roh Allah adalah mengenal Yesus sebagai anak manusia, yang datang sebagai anak manusia. Seperti yang abangku bilang tadi. Sekarang, Bang Stephen, kalau kamu mengatakan apakah orang Islam itu mengenal Yesus, bukan sejak mengenal Bang. Bahkan ketika saya bersyahadat masuk Islam, saya lebih dekat dengan ajaran Yesus. Apa itu? Yang dikatakan sama abang saya tadi, dalam Yohanes 14, nomor 12 sampai 15 tertulis, jika kau menuruti perintahku, jika kau menuruti perkataanku, kau harus melakukan pekerjaanku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apa pekerjaan Yesus kepada Bani Israel? Apakah ada pernah Yesus mengajarkan dia Tuhan? No. Apakah Yesus pernah mengajarkan ke gereja hari Minggu? No. Apakah Yesus pernah mengajarkan menyambut 25 Desember kelahirannya? No. Apakah Yesus pernah mengajarkan kebaktian Rabana dan Koloreng di gereja? No. Sekarang apa pekerjaan Yesus? Lukas 2 nomor 21, dia disunat dan diberi nama Yesus. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Memberi jaminan hidup yang kekal seperti yang Abang Stephen katakan tadi. Itu 2 kalimat syahadat dalam Islam.
mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Itulah yang dikatakan di Yohanes 13 nomor 16. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya atau utusan dari yang mengutusnya. Bahkan di dalam Yohanes 8 nomor 17 sampai 18 dikatakan, kamu harus bersaksi antara aku dan yang mengutus aku, dan kesaksian kami berdua adalah benar. Itulah dua kalimat syahadat. Harus bersaksi kepada Rasulullah dan yang mengutusnya. Namun ketika dikatakan dia itu Tuhan, Bang Stephen, mudah-mudahan kamu berpikir, yang mendebatkan Yesus Tuhan ini bukan saja internal Islam, tetapi di dalam kekristenan sendiri. Oleh karena itu masing-masing punya anutan dan masing-masing asal Yesus Tuhan, maka ternyata diperebutlah nama Yesus ini untuk dijadikan Tuhan sepanjang umur dunia ini. Sekarang, bagaimana saya bilang ya, mohon maaf kalau saya mempunis langsung, kenapa saya meninggalkan Kristen itu? Karena itu sesat. Bagaimana saya mengatakan itu? Kristen ini wujud dari nama Christ. Ya, dari nama perkataan Inggris Christ menjadi Kristen. Ya, dari nama Yesus ini, Jesus Christ. Padahal Yesus jelas mengatakan di Matius 24 nomor 4 dan 5, waspada dan berhati-hatilah. Aku berkata kepadamu, waspada dan berhati-hatilah, karena akan datang banyak orang memakai di dalam namaku dan mengatakan akulah Mesias. Mereka berkata akulah Mesias dan mereka menyesatkan banyak orang. Na'udzubillahi min zalik. Yesus sudah tahu bahwa namanya kelak akan dipergunakan untuk menyesatkan orang-orang. Bahkan ketika kita membaca Matius ya 23. Matius 23 nomor 15. Apa nubuatan Yesus tentang nabi-nabi penyesat? Seperti yang diyakini sama teman Kristen, yaitu Rasul Paulus. Ya, celakalah kamu, hai orang munafik, hai orang Farisi. Kita membaca Kisah Para Rasul 36, Paulus mengaku dia orang Farisi. Bahkan dikatakan juga dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 4 sampai 5, bahwa dia itu penyakit sempar, tokoh Nasrani, orang Farisi. Celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Kamu menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi penganut agama kamu. Padahal apabila dia bertaubat, maka dia 2 kali lebih jahat daripada kamu. Bagaimana Kristen ini wujud tiba-tiba lebih jahat 2 kali daripada Paulus? Kalau Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi Allah, punya daging 100% dan punya Tuhan 100%. Siapa yang mengatakan ini? Yang 2 kali lebih jahat daripada penyesat, yaitulah Kristen. Jadi kenapa memang banyak orang yang bersyahadat? Karena memang kekristenan itu pertama-tama bukan Terlalu ajaran panjang, Bang. Yesus. Jangan Oke, panjang-panjang, gitu. Bang. Jangan Silakan nanti kamu bantah, Bang. Silakan bantah, enggak apa-apa panjang, yang penting kita masih berpatokan data gitu. Silakan nanti giliran kamu bantah, silakan. Madohe dari kemarin. Yesus mengecam Madohe siapa Taurat. masih dobling itu, Mas. Madohe